Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alif Fakrim. Nomor induk mahasiswa saya 2403010062, program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan penelitian saya mengenai hubungan teori pembangunan dengan realitas pembangunan sosial dan ekonomi di Desa Balauring. Video ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah teori pembangunan yang diampu oleh Bapak Dr. Syukur Muhaimin Adang Jaha, SOS MAP. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Desa Balauring merupakan desa yang terletak di Kecamatan Omisuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letak geografis Balauring ialah Balauring diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Ileape dan Gunung Uyelewon, berada di pesisir Kabupaten Lembata, Kecamatan Omisuri. Struktur masyarakat desa Balauring yaitu diferensiasi sosial, di mana bersifat horizontal atau sejajar, dengan perbedaan tertentu. Terlihat dari beberapa suku yang hidup berdampingan, seperti suku Binongko, suku Lamahala, suku Kedang, suku Bajo, dan lainnya. Dan berbagai macam agama, ras, profesi, dan jenis kelamin yang hidup bersama-sama. Melihat pembangunan di Desa Balauring berjalan masif, artinya laju pembangunan yang cukup lamban. Tetapi, pemerintah desa berusaha dan berupaya untuk merealisasikan proses pembangunan yang mereka jalankan. Terlihat dari adanya pembangunan jalan dan perbaikan jalan di lorong-lorong, adanya sumur bor untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa Balauring, dan ada pula pembangunan lapangan futsal sebagai sarana penunjang kebutuhan olahraga bagi masyarakat desa Balauring. Menurut wawancara dan hasil pengamatan atau observasi yang telah saya lakukan, hal-hal yang menghambat pembangunan di Desa Balauring menurut saya adalah kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses perencanaan sampai ke tahap implementasian kebijakan pembangunan dinilai dapat menghambat pembangunan di Desa Balauring itu sendiri. Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah melihat dan mengamati fenomena pembangunan dan menghubungkannya dengan teori pembangunan di Desa Balauring. Tujuan yang kedua adalah untuk mengembangkan pemikiran yang kritis terhadap praktik dan kebijakan pembangunan di Desa Balauring. Tujuan yang terakhir adalah supaya kita dapat menilai efektivitas pembangunan berdasarkan teori-teori pembangunan. Metode penelitian yang saya gunakan dalam laporan ini adalah metode wawancara dan observasi. Teori pembangunan yang pertama adalah teori modernisasi. Teori modernisasi itu sendiri adalah teori yang menjelaskan tentang transformasi masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Aspek dasar menurut Max Weber adalah demokratisasi, sekularisasi, urbanisasi, pendidikan, industrialisasi, dan media massa. Mari kita hubungkan aspek-aspek dasar ini ke dalam realitas pembangunan di Desa Balauring. Let's go! Pembangunan di Desa Balauring berdasarkan teori modernisasi dalam aspek ekonomi adalah adanya diversifikasi mata pencarian masyarakat Desa Balauring. Munculnya sektor perdagangan selain sektor perikanan atau agraris, para nelayan, para pedagang juga muncul di dalam struktur sosial masyarakat Desa Balauring. Tetapi berdasarkan analisa saya, sektor perdagangan juga menghadapi begitu banyaknya rintangan. Salah satunya adalah kemudahan aksesibilitas masyarakat untuk berbelanja. Contohnya adalah dengan hadirnya online shop
itu memiliki dampak yang sangat signifikan mengenai bagaimana perdagangan atau aktivitas perdagangan di desa Bawor itu sendiri. Sehingga menurunnya tingkat konsumerisasi bagi para pedagang, akhirnya mereka pun juga harus berputar otak untuk mencari mata pencaharian baru yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dalam pembangunan sosial di Desa Balauring menunjukkan indikasi adanya perbaikan pendidikan. Dilihat dengan munculnya institusi-institusi atau lembaga-lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Hal ini dapat menciptakan dan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat desa untuk dapat mengakses pendidikan yang lebih baik. Budaya luar juga turut ikut serta dalam mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma tradisional masyarakat desa melalui media dan lain-lain sehingga mengakibatkan erosinya nilai-nilai lokal. Selanjutnya adalah perubahan dalam aspek infrastruktur dan informatika. Masyarakat desa Balauring telah memiliki akses internet yang lebih baik. Dengan munculnya media-media sosial dan lainnya, turut ikut serta membantu dan memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat, di mana produk atau jasa mereka dapat diperjualbelikan melalui media sosial. Selanjutnya, dengan adanya perbaikan jalan, listrik, dan air juga turut ikut serta dalam mendukung mobilitas sosial dan ekonomi desa dalam mendukung modernisasi. Yang kedua adalah teori ketergantungan. Secara umum, teori ini menjelaskan tentang ketergantungan antara negara-negara miskin dengan negara-negara kaya. Jika kita melihat dalam realitas pembangunan sosial dan ekonomi di Desa Balauring adalah yang sudah tadi saya jelaskan. Yang pertama tadi tentang teori modernisasi, realitasnya dalam pembangunan di Desa Balauring itu munculnya diversifikasi mata pencaharian. Tetapi diversifikasi mata pencaharian ini dalam realitas di Desa Balauring juga terlihat tidak cukup efektif, mengakibatkan masyarakat desa Balauring kembali bergantung pada laut dalam substansi ekonomi mereka. Dalam infrastruktur dan teknologi, masyarakat desa Balauring, terkhususnya pemerintah desa, juga sangat bergantung pada dana desa yang dari pusat untuk membantu pembangunan di desa Balauring. Karena ketidakmampuan desa dalam membangun dan menciptakan pendapatan daerah desa secara mandiri. Selanjutnya adalah teori pasca ketergantungan. Teori ini muncul sebagai respons terhadap teori ketergantungan. Teori ini melihat bahwa negara-negara miskin ini dieksploitasi oleh negara-negara kaya untuk tetap bergantung pada mereka. Padahal negara-negara miskin ini dapat berkembang secara mandiri dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki. Berikut adalah hubungan antara teori pasca ketergantungan ini terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat desa Balauring. Yang pertama adalah masyarakat desa Balauring harus membangun dan menciptakan diversifikasi mata pencaharian. Tidak hanya fokus pada satu mata pencaharian, masyarakat desa juga bisa mengembangkan sektor-sektor lain untuk perbaiki kondisi ekonomi mereka. Selanjutnya adalah pemerintah desa juga harus membangun dan menciptakan perluas akses informasi dan pengetahuan untuk membuka akses informasi, pasar, dan praktik terbaik di luar desa. Dalam hubungannya pada teori pasca ketergantungan adalah adanya kecenderungan masyarakat ekspor bahan mentah keluar desa, sehingga pemanfaatan dan roda ekonomi masyarakat menjadi kurang efektif karena tidak mampu untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang malah menjadi nilai tambah bagi produk tersebut. Analisis berdasarkan dari teori Marxis. Yang pertama adalah dalam indikasi dalam sektor ekonomi. Yang pertama adalah nelayan biasa tidak mampu bersaing dengan nelayan pemilik kapal besar, cenderung menguasai roda perekonomian di desa tersebut. Yang kedua adalah dalam struktur sosial, adanya kesenjangan antara pemilik kapal besar dengan nelayan-nelayan biasa yang tidak memiliki alat produksi perikanan.
Yang ketiga adalah kepemilikan alat-alat produksi yang lebih baik pada segelintir orang menjadikan nelayan-nelayan biasa kesulitan dalam proses penangkapan ikan di laut. Analisis berdasarkan teori perubahan sosial. Yang pertama adalah teori fungsionalis. Teori ini berbicara tentang adanya peran-peran fungsi dari setiap peran-peran ini. Maksudnya adalah masuknya teknologi informatika dapat mempengaruhi struktur keluarga, sosial, dan juga ekonomi masyarakat. Pertama adalah adanya perubahan peran dalam keluarga, seperti ibu yang lebih mendominasi dalam keluarga. Padahal dalam norma dan nilai-nilai dalam masyarakat itu mempercayai bahwa laki-laki yang seharusnya mendominasi dalam keluarga. Tetapi dengan adanya perubahan fungsionalis ini menciptakan peran atau mengubah peran antara ibu dan ayah. Yang kedua adalah teori konflik. Masyarakat Balaur itu sebenarnya menyadari bahwa mereka tuh didominasi oleh kelompok-kelompok dominan, tetapi mereka tuh tidak cukup berani untuk memperjuangkan hak-hak mereka, seperti mendapatkan nilai upah yang layak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan lain-lain. Mereka tuh sebenarnya bisa memperjuangkan hak-hak mereka, tetapi mereka tuh tidak cukup berani untuk memperjuangkan hak tersebut. Itu yang sangat disayangkan. Dan hal inilah yang menjadikannya hubungan antara teori konflik dengan realitas struktur sosial di masyarakat desa Uring. Nilai-nilai agama yang menghilang turut mengindikasikan sekularisasi yang terstruktur pada struktur sosial masyarakat desa Balauring yang terpapar informasi dari media-media sosial yang tidak dapat disaring oleh mereka. Ketergantungan pada satu mata pencaharian juga turut ikut serta dalam memperlambat dan mempersulit perkembangan ekonomi masyarakat desa Balauring. Sehingga dibutuhkan adanya diversifikasi mata pencaharian untuk dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mengembangkan sektor perekonomian dalam masyarakat. Dengan demikian, observasi penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara pembangunan dan desa ini bersifat kompleks dan dinamis. Teori memberikan kerangka konseptual yang berguna, tetapi implementasinya sangat dipengaruhi oleh faktor lokal dan interaksi-interaksi aktor-aktor yang berada di desa. Pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal dan pemahaman partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pembangunan sehingga menciptakan adanya pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di desa Balauring. Itulah tadi teman-teman tentang gambaran bagaimana hubungan antara teori pembangunan dengan pembangunan sosial ekonomi masyarakat desa Balauring. Semoga gambaran-gambaran ini dapat membuka wawasan kita semua yang menonton video ini, dan teman-teman semoga tercerahkanlah pengetahuan dan wawasan yang lebih baik lagi ke depan. Karena telah menyimak sampai sejauh ini video saya, terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti video ini sampai habis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sehat semua, sehat selalu kalian yang semua yang menonton video ini ya teman-teman ya. Jangan tertawa, oke, stay calm. Oke, terima kasih dan jangan lupa subscribe, oke? Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Bye!